Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vira Fauzul Isiro dengan NIM A28227116 dari Teori 6, mahasiswi S1 Farmasi Universitas Setiabudi Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ADME. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa sih farmakokinetika itu? Farmakokinetika merupakan cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Singkatnya, farmakokinetika itu adalah nasib obat di dalam tubuh kita. Nah, nasib obat di dalam tubuh kita itu dapat melalui beberapa proses yang disebut ADME. A untuk absorpsi, D untuk distribusi, M untuk metabolisme, dan E untuk ekskresi. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama yaitu absorpsi. Absorpsi merupakan proses masuknya obat ke dalam aliran darah. Ada beberapa jenis absorpsi obat digolongkan berdasarkan cara penggunaannya. Antara lain, pertama ada sublingual, kedua peroral, ketiga perektal, keempat topikal, kelima inhalasi, keenam parenteral atau suntikan. Jadi, penyerapan obat akan berbeda-beda tergantung cara kita mengonsumsi obat tersebut. Misalnya pada peroral, pemberian obat secara peroral diberikan melalui mulut dan ditelan. Obat yang dikonsumsi secara peroral sebagian besar diabsorpsi di usus halus. Namun, ada beberapa obat yang diabsorpsi lebih cepat di lambung, seperti alkohol dan aspirin. Tahap selanjutnya yaitu distribusi obat. Dalam proses distribusi ini, obat yang masuk ke pembuluh darah akan didistribusikan oleh darah ke berbagai jaringan dalam tubuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama ada aliran darah. Organ dengan aliran darah terbesar ada pada jantung, hati, dan ginjal. Hal ini dapat mengakibatkan pendistribusian obat pada organ lain seperti kulit, lemak, dan otot akan menjadi lambat. Kemudian ada permeabilitas kapiler. Distribusi obat juga tergantung pada struktur kapiler dan struktur obat. Lalu yang terakhir ada ikatan protein. Dalam pendistribusiannya, obat yang berkontak dengan protein dan membentuk ikatan akan menyebabkan obat menjadi tidak aktif dan tidak dapat bekerja. Tahap selanjutnya adalah metabolisme. Metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses tubuh mengubah obat menjadi lebih larut dalam air agar mudah dibuang atau dikeluarkan dari tubuh. Tujuan dari metabolisme ini yaitu mengubah obat yang tadinya larut dalam lemak menjadi larut dalam air. Metabolisme umumnya terjadi di dalam hati, namun ada beberapa tempat metabolisme lain yaitu dinding usus, ginjal, paru-paru, darah, otak, dan kulit. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama, kondisi khusus. Misalnya terdapat suatu penyakit, contohnya penyakit hati seperti sirosis. Yang kedua, gen. Perbedaan gen tiap orang dapat menyebabkan beberapa orang memiliki metabolisme yang cepat dan lambat. Ketiga, lingkungan, dan keempat, usia. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah ekskresi. Ekskresi merupakan pembuangan obat dari tubuh. Obat dapat dikeluarkan melalui 3 jalan utama, yaitu ginjal, paru, dan empedu. Ekskresi obat melalui paru hanya terjadi pada obat yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Melalui ginjal, obat diekskresi melalui 3 proses, yaitu filtrasi pada glomerulus, sekresi aktif di tubulus, dan reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Organ kedua yang berperan penting setelah ginjal adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Itu adalah penjelasan dari saya terkait nasib obat di dalam tubuh kita. Sekian dari saya, terima kasih.